saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Netizen juga beranggapan mundurnya atau dipecatnya Miftah ini dari jabatannya karena Prabowo merasa malu sama Perdana Menteri Malaysia, pemimpin Malaysia yaitu Anwar Ibrahim, yang juga berkomentar menyinggung soal perangai Gus Miftah ini yang telah menghina seorang penjual es teh. Oh kon borong. Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono di blok. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya rasa aneh ya. Agak luar biasa. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, sang ulama yang bernama Gus Miftah yang telah menghina seorang penjual es teh di majelis pengajian di depan halayak umum, akhirnya dipaksa mundur dari jabatannya sebagai staf khusus utusan kepresidenan dalam bidang kerukunan agama. Ya, dia dipaksa mundur karena telah melakukan penghinaan kepada penjual es teh di depan halayak umum dengan kataan goblok, yang mana seharusnya sebagai ulama, sebagai mubaligh, dan seorang yang mempunyai jabatan tinggi di pemerintahan tidak sepatutnya menyebutkan kata itu kepada orang-orang yang ada di bawah. Nah, sambil terisak-isak, sambil menangis, dia mengatakan mengundurkan diri dari jabatannya, yang mana netizen beranggapan itu bukan mengundurkan diri, tapi dipaksa mundur oleh Presiden atau Prabowo yang telah menunjuk langsung sebagai staf khususnya. Ya, tapi karena biar tidak terlalu jelek di mata umum, dipakailah kata narasi mengundurkan diri. Tapi sebetulnya netizen beranggapan itu dipaksa mundur kalau tidak mau dipecat secara tidak terhormat oleh Presiden. Ya, netizen juga beranggapan mundurnya atau dipecatnya Miftah ini dari jabatannya karena Prabowo merasa malu sama Perdana Menteri Malaysia, pemimpin Malaysia yaitu Anwar Ibrahim, yang juga berkomentar menyinggung soal perangai Gus Miftah ini yang telah menghina seorang penjual es teh. Ya, seorang pemimpin negara ikut berkomentar dan menyinggung soal ini, tentu Prabowo akan merasa malu, ya, akan merasa malu dengan kelakuan si stafnya ini, yang mana dia ditunjuk langsung oleh Prabowo. Ya, pastilah ya, tentang Perdana Menteri Malaysia yang berkomentar dan menyinggung Miftah ini itu menjadi pemberitaan di mana-mana di Indonesia. Banyak sekali media-media besar memberitakan soal ini, bahwa Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menyinggung atau berkomentar soal kelakuan perangai Miftah si ulama ini. Ya, seperti apa videonya? Olok-olok oleh Miftah ke Sun Haji ternyata sampai ke telinga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Saat menghadiri rapat bulanan soal anggaran di Kementerian Keuangan Malaysia, Anwar Ibrahim menyebut sikap Miftah tak pantas sebagai orang yang mengklaim tahu agama. Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa penjual es teh termasuk di antara golongan orang-orang tak mampu, namun malah diolok-olok orang yang mengerti agama sambil tertawa dengan maksud yang sangat menghina. Anwar juga menyoroti kemarahan Presiden Prabowo Subianto usai video Miftah viral. Ada yang nonton ya, saya teman-teman Indonesia kirim.
Dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya rasa aneh ya. Agak luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan Ya, ya pasti aneh lah seorang ulama, seorang mubaligh, seorang pendakwah, pemilik pondok pesantren dan punya jabatan tinggi di pemerintahan menunjukkan adab seperti itu di halayak umum. Ya aneh banget gitu ya, sampai-sampai juga menghina penjual es teh. Oke, seperti apa sih video kemarahan dari Prabowo yang tadi sempat disebut oleh Anwar Ibrahim? Sebetulnya video itu ada sebelum kejadian ini ya, kejadian Miftah menghina si penjual es teh ini. Tetapi oleh admin Gerindra ya, Partai Gerindra ini adalah partainya milik Prabowo. Nah, setelah video ini viral, admin Gerindra memposting kembali video itu dengan maksud menyinggung Gus Miftah bahwa kelakuannya itu tidak benar. Prabowo saja mencintai orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil kaki lima, sementara engkau sebagai ulama, kenapa menunjukkan perangai seperti itu? Mungkin seperti itu maksudnya. Ini videonya ya. Saya ingatkan ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Nih, admin Gerindra menuliskan, dengan segala kerendahan hati, Mimin minta Gus Miftah untuk minta maaf ke Bapak penguasa es. Bapak penjual es. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo inginkan dan ajarkan. Terima kasih. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ya apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono blok. Ya, dalam video itu ditulis caption meminta Gus Miftah untuk meminta maaf kepada penjual es teh karena perlakuan Gus Miftah itu tidak sesuai dengan yang Bapak Prabowo inginkan. Karena Bapak Prabowo sangat menghormati dan mencintai pedagang kaki lima, pedagang kecil. Ya, presidennya saja, pemimpinnya saja menghormati orang-orang kecil, pedagang kaki lima. Ini stafnya malah menghina. Kan sangat kontras sekali gitu ya perlakuannya. Nah, setelah itu ya video ini viral, akhirnya Gus Miftah minta maaf ya, klarifikasi di sosial media, kemudian mendatangi rumah Sun Haji si penjual es teh itu dan minta maaf di sana, meskipun netizen lagi-lagi berkomentar bahwa pada saat Gus Miftah datang ke rumah penjual es teh itu meminta maaf, gestur tubuhnya tetap menunjukkan gestur kesombongan, gestur bahwa ini gue di atas lo ya, gue minta maaf oke, tapi gue tetap berada di atas lo. Dengan gestur tubuhnya yang seolah-olah menunjukkan atau memandang bahwa penjual es teh itu ya orang kecil, orang bawah. Dengan ya videonya akan saya tunjukkan ya gitu ya. Oke, sekarang kita saksikan bersama-sama video
permintaan maaf dan pengunduran diri Gus Miftah yang sampai menangis-nangis ya karena dia mungkin kehilangan jabatan. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Masa iya sih? Tetapi Alibi keputusan ini saja. saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Yakin, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, Anda mengundurkan diri dari jabatan Anda? Saya rasa sih tidak. Kalau seandainya video dia itu tidak viral, saya rasa dia tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan minta maaf, klarifikasi, dan mengundurkan diri dari jabatannya. Kalau video itu tidak viral. Padahal video itu sudah direkam, dipublish di sosial media, itu 2 atau 3 minggu yang lalu. Tetapi baru viral beberapa hari ini. Ya, kalau memang dia merasa bersalah dengan apa yang dia perbuat sama penjual ST itu, tentu dia akan minta maaf di jauh-jauh hari sebelum video ini viral. Tapi Miftah melakukan semua ini kan setelah video itu viral, dikecam oleh netizen seluruh Indonesia, dirujak gitu ya, dikomentari, dikritik, dihujat oleh berbagai kalangan, lapisan, baik dari pejabat, dari ulama, dari rakyat, ya, dan maha benar netizen yang budiman. Kalau sudah berurusan dengan netizen, jangan main-main, siapapun ya. Sekarang kalau berurusan dengan netizen, jangan harap Anda akan tenang. Anda akan dihabisi mati-matian, gitu ya. Makanya hati-hati. Oke, apa sih yang bisa kita tangkap, yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah, di sini boleh kita simpulkan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu ternyata. Orang punya ilmu belum tentu dia punya adab. Ya, dan adab itu lebih penting dari ilmu. Kalau kita bicara soal Gus Miftah, mungkin dia ilmunya sudah mumpuni, tetapi karena tidak disertai dengan adab yang bagus, sebagaimana seorang pendakwah mencontohkan adab-adab yang baik kepada jamaah, kepada umat, tapi dia justru menampilkan adab yang tidak baik. Nah, begitulah, meskipun seorang ulama,
kalau dia tidak punya adab, maka tetap saja akan dirujak oleh netizen, ya, dan akan berakhir seperti ini, ya. Maka pada intinya di atas ilmu masih ada adab, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.